Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtamilatus Sa'diyah, dosen S1 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan secara singkat mata kuliah yang saya ajar, yaitu Pendidikan STEM. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait bagaimana integrasi STEM dalam pembelajaran di sekolah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar sejarah dan perkembangan STEM di Indonesia maupun di dunia, masalah-masalah yang berkaitan dengan STEM, fokus dan hubungan antar bidang di STEM. Selain itu, mahasiswa juga belajar bagaimana mengenalkan dan mengintegrasikan STEM dalam pembelajaran. Jadi, mahasiswa menyusun modul ajar yang sesuai dengan alur penyelesaian masalah yang berkaitan dengan STEM. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi terkait design thinking dan engineering design proses yang merupakan bagian awal dari proses penyusunan modul ajar terintegrasi STEM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di mata kuliah pendidikan STEM. Sehat-sehat semuanya hari ini? Sehat. Ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Okay. Di pertemuan 7 ini kita akan membahas tentang design thinking dan engineering design proses. Oke, sebelum itu saya mau menyampaikan terkait pertemuan 7 ini. Pertama, CPL yang berkaitan itu adalah mengambil keputusan berbasis data dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab mahasiswa dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian untuk CPMK-nya mampu mengkomunikasikan gagasan dan hasil proyek berdasarkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan secara kritis dan kreatif dengan pendekatan multidisiplin. Kemudian karena ini pendidikan STEM, maka ini sangat erat kaitannya dengan SDGs yang keempat, yaitu pendidikan yang berkualitas. Jadi kalau pertemuan sebelum-sebelumnya kalian sudah ngapain aja? Sudah belajar pendekatan STEM. Oke. User centric, solution centric sama problem centric. Pendekatan STEM yaitu user centric, solution centric sama problem centric, user centric, dan solution centric. Oke, sebelum itu kalian juga sudah belajar tentang apa? STEM quartet model juga, perkembangan STEM. STEM quartet model, kemudian juga perkembangan dari STEM-nya. Nah, fokusnya memang di STEM. Kemudian pertemuan kemarin terakhir itu kan kita saya minta kalian untuk membuat poster yang isinya adalah produk STEM yang akan kalian buat. Oke, sudah siap? Nah, sekarang pertemuan ke-7 itu kita fokus ke pendidikan STEM-nya, yaitu bagaimana STEM itu diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi ekspektasinya adalah ketika di kelas itu siswa itu tidak hanya membuat produk STEM-nya yang langsung jadi ada alat, langsung ada bahan, terus itu mereka langsung praktek membuat produknya. Tidak seperti itu, tapi kita mengajarkan dari awal bagaimana masalah-masalah yang ada di STEM, kemudian itu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tersebut, bagaimana prosesnya. Nah, dan itu sangat erat kaitannya dengan design thinking dan engineering design proses. Oke, sebelum kalian mempelajari lebih jauh tentang itu, mungkin bisa diamati dulu ini video. Nah, di video ini itu isinya adalah kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan STEM. Silakan dari video ini catat kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dari awal sampai akhir. Oke, baik. Sudah videonya sudah selesai. Silahkan tadi kegiatan apa saja yang mereka lakukan di awal sampai nanti hasil produknya jadi. Mungkin ada salah satu orang yang mau menuliskan di depan. Oke, silakan juga.
Oke, terima kasih ya Kak. Kelompok yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan atau sudah sesuai? Sama ya? Sebagian besar sama. Oke. Nah, kalau kita lihat dari kegiatan pembelajaran yang terintegrasi STEM itu, ternyata kegiatan itu tidak hanya berjalan di ini, tidak hanya di sini, tapi ada prosesnya dari awal sampai akhir. Jadi siswa di kelas itu tidak boleh hanya menyusun produknya saja. Jadi dia harus paham dulu identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian masalah utamanya apa, kemudian menyusun produknya itu standarnya bagaimana, terus apa yang diperlukan, sampai produk itu bisa dipasang di pagar atau di gerbang sekolah. Nah, untuk alurnya atau tahapannya itu kita mengenal design thinking dan engineering design process. Berpikir tentang desain dan proses bagaimana seorang insinyur itu mendesain suatu produk. Nah, sekarang kalau berbicara tentang penemuan ya atau menghasilkan suatu produk, itu masih ingat ini siapa? Edison. Iya, siapa? Thomas Alva Edison. Oke. Iya, dia. Tapi bukan Thomas yang itu ya, yang keren api ya. Oke. Ini penemu bola lampu pijar yang bisa tahan lama. Nah, kalau dia itu seorang penemu, dia itu kan nggak tiba-tiba langsung menghasilkan satu produk. Pas, dan juga dia tidak bisa langsung, oh aku ingin membuat bola lampu pijar kayak gitu kan, enggak. Tapi berangkat dari kesalahan atau belajar dari apa yang dihadapi di lingkungannya. Nah, oke. Karena itu proses berpikirnya itu diadopsi dalam pembelajaran STEM. Termasuk ketika dia itu membuat lampu pijar, prosesnya pembuatannya atau proses penyusunan produknya seperti apa, itu juga menjadi salah satu bentuk pembuatan produk dalam STEM. Sekarang kita fokus ke DT dan EDP. Nah, apa sih bedanya DT dan EDP itu? Jadi kalau design thinking itu cara berpikirnya yang berfokus pada solusi namun berpusat pada manusia untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika manusia itu dihadapkan dengan masalah, itu berpikirnya mereka sampai dia dapat solusi itu seperti apa. Nah, itu design thinking. Nah, ini menggunakan cara penalaran. Jadi jalannya itu menggunakan nalar. Sementara kalau engineering design process itu adalah metode penyelesaian masalah yang mendorong siswa untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau design thinking itu dia berpikirnya menjadi seorang penemu itu seperti apa. Kalau engineering design process itu fokus pada produknya, bagaimana menghasilkan suatu produk. Dan karena pendidikan, karena STEM ini tidak hanya menyelesaikan masalah tapi juga menghasilkan produk untuk menyelesaikan masalah. Karena itu akan lebih disarankan jika DT dan EDP ini digabungkan menjadi satu. Proses pemilihan produk atau pembuatan produknya itu menggunakan design thinking, tapi ketika kita menyusun produknya itu menggunakan engineering design process. Nah, kemudian tahapannya apa saja sih? Nih, design thinking itu ada 6. Empathize, define, ideate, prototype, test, dan implement. Oke, dari judul-judulnya ini ya, seharusnya kalian sudah punya gambaran ini sebenarnya isinya tentang apa. Empathize itu kan empati. Empati artinya? Oke, mengamati salah satu. Cezari? Ya, empati kalau dari saya memahami masalah. Ya. Memahami masalah yang ada di lingkungan. Ya. Jadi empati itu melihat, oh ternyata di sekitar kita itu yang sedang mengalami masalah siapa sih kena masalahnya apa sih gitu. Karena itu ketika tadi observasi yang dilakukan pertama adalah identifikasi masalah. Dilihat kok
di depan, di gerbang itu kok ada banyak orang tua parkir sembarangan gitu. Kemudian apa sih akibatnya kalau parkir sembarangan? Itu mengganggu akses warga sekolah. Nah, itu masih masuk dalam empathize. Jadi karena warga sekolah itu ketika mau masuk itu kesulitan. Nah, kemudian lanjut ke define. Define itu menentukan inti dari masalahnya. Apa penyebab masalah itu muncul. Kalau misalkan ini mengganggu akses sekolah itu adalah masalah, penyebabnya adalah parkir sembarangan. Ini adalah empathize. Yang ini adalah define. Jadi sebenarnya masalah awal itu belum tentu sangat berkaitan erat dengan produk yang dihasilkan. Tapi ketika kita mendefine, kita menentukan apa sih masalah utamanya, kan kita jadi tahu. Karena ternyata banyak yang parkir sembarangan. Jadi produknya itu adalah gimana caranya supaya mereka tidak parkir sembarangan. Nah, gitu. Jadi define itu yang menentukan nanti produknya arahnya kemana. Kemudian ide. Jadi kita menentukan produk apa yang bisa membuat mereka tidak parkir sembarangan. Nah, itu kan. Ini menentukan produk yang bisa digunakan, yaitu menyusun, membuat alarm. Ya. Itu masuk di ide. Kemudian setelah kita sudah menentukan nih, kalau kita mau membuat alarm. Nah, otomatis langsung ke prototype, kita membuat rancangannya. Rancangan sudah jadi, kita coba apakah ini bisa berfungsi dengan baik. Kalau sudah dites, kemudian kita implementasikan. Nah, design thinking belajarnya seperti itu. Oke. Kemudian terus EDP-nya ada di mana ya, Bu? EDP-nya adalah di proses ketika kita membuat produk. Jadi ketika ini, ketika di idenya itu kan kemudian kita membuat prototype, kemudian kita membuat tes, itu kan belum tentu bisa langsung diimplementasikan. Kita harus tahu dulu produknya bisa dijalankan apa enggak. Kalau dites ternyata, ini ternyata masih belum, maka kita balik lagi ke ide, mencari masalahnya atau mencari apa yang membuat ini tidak bisa dilakukan. Nah, proses berulang di sini itu adalah engineering design process, karena dia mengandalkan trial and error. Udah dicoba, ternyata ada yang salah, maka balik lagi, ide lagi, kemudian tes lagi. Nah, nanti ketika ini sudah dites, sudah fix, udah bisa berfungsi, baru ini keluar ke implement. Itu desain tingginya. Sekarang kita masuk ke desain proses, engineering design proses. Sebelum itu ada pertanyaan terkait desain tinggi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Engineering design proses itu ada beberapa tahapan, yaitu ask, imagine, plan, create, test. Nah, sekarang ask, karena ini fokusnya adalah di produk, kira-kira ask-nya ini tentang apa? Ada yang bisa? Ask-nya ini mengarah tentang apa? Produk. Bella mungkin bisa? Pertanyaan masalah. Ini tentang produknya. Asnya itu berarti produk apa yang bisa Yin, silakan. Produk apa yang bisa dibuat? Oke, produk apa yang bisa dibuat?
masalah apa saja? Jadi kalau dengan masalah yang seperti ini, nah produk apa yang bisa dibuat? Karena kan kita udah masuk ke tahap EDP-nya, tahap produknya. Nah kemudian lanjut ke riset. Oke, riset itu tentang apa? Ada yang bisa menyampaikan? Atau dari hasil observasi yang tadi, risetnya itu ada di bagian mana? Hasil pengamatan tadi. Mencari berbagai apa? Ya, Cesari? mencari apa Bu? Berbagai kemungkinan produk yang mau dibuat researchnya. Mencari kemungkinan produk yang akan dibuat, Ya. termasuk juga menentukan alat. Ya. Karena itu di sini termasuk tahapan di pembelajaran, Ya. yaitu untuk menentukan satu alat, dia itu kan harus melakukan riset atau tanya-tanya lah. Tadi kan ada kegiatan ketika mereka itu tanya ke guru pembimbing, tanya ke satpam. Ya, satpam riset tentang masalahnya. Oke, kemudian ada lagi tanya kemana lagi? Itu yang Produk guru apa? ahlinya. teknisi ahli. Iya, Teknisi, ahli. ya teknisi. Nah, itu tujuannya adalah untuk memastikan alat-alat itu bisa digunakan untuk membuat produk. Ya. Itu masuk ke risetnya. Lanjut untuk plannya, imagine itu yang bisa menyampaikan. Menyusun rancangan. Oke. Membuat rancangan atau prototipe. Oke, membuat rancangan atau prototipe. Tadi di kegiatan observasi tadi, itu kan mereka ada saat ketika mereka itu merancang dari bahan-bahan yang sudah dikumpulkan, itu membuat rancangannya. Alat ini dihubungkan kemana, alat yang satunya dihubungkan kemana, gitu. Nah itu imagine-nya. Kemudian plan. Tadi kan alat-alatnya itu sudah dipilih, kemudian imagine itu membayangkan nanti produknya bakalan seperti apa. Kemudian plannya itu adalah produknya itu mau jadinya itu kayak gimana, nanti produknya itu digunakannya, atau misalkan waktunya, butuh waktu berapa, bunyinya itu waktu kapan. Nah itu kan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Oke. Mau tanya, kan tadi kalau image itu kan prototype, menentukan. Kalau plan kayak apa? Maksudnya saya itu memahaminya hampir sama dari imagine sama plan. Imagine sama plan. Iya. Kemudian kalau perbedaannya apa Bu? Kalau sepaham saya, kalau imagine itu masih membayangkan, kalau plan itu baru merencanakan. Oh iya. Ya. Oke. Jadi itu kan tadi itu yang sebelum imagine itu kan ada riset. Jadi menentukan bahan-bahan apa yang dibutuhkan atau alat-alat yang dihubungkan, yang diperlukan. Nah, kemudian imagine itu adalah kalian itu menentukan alat-alat ini kira-kira bakal digunakan untuk produk atau enggak. Jadi tadi kan alat-alat yang penting yang ada kaitannya dengan produk itu ini aja. Tapi kan kalian belum alat-alat itu belum pasti digunakan. Bisa jadi alat yang dipakai itu terlalu tinggi voltasenya atau apa, otomatis itu nggak bisa digunakan. Karena itu imagine dulu ini kaitannya alat ini dengan alat yang satunya seperti apa, kayak gitu. Kemudian baru merancang produknya, termasuk merencanakan ini nanti fokusnya ke produk ya. Jadi ini nanti produknya dipasang di mana, terus itu jaraknya berapa dari gerbang. Kan nggak mungkin kan kita sensornya itu bisa membaca jarak berapa dari gerbang, karena bisa jadi udah jauh itu udah di alarm kan, ya nggak mungkin. Jadi kita harus merencanakan dia itu dipasangnya di gerbang yang sebelah mana atau jarak berapa meter dari gerbang. Itu termasuk juga durasinya. Kalau alarmnya cuma bunyi 1 detik tet kayak gitu, percuma. Apakah Terus bayangkan manusia itu akan
apakah para orang tua itu bakalan sadar kalau ini tuh sebenarnya mengingatkan kita kayak gitu. Jadi memang harus direncanakan dia itu seberapa lama dia harus berbunyi supaya jadinya itu yang orang tuanya itu bisa, oh ini ngingetin aku ya, aku harus begini kayak gitu. Baru kemudian kalau sudah direncanakan, nah ini termasuk juga diskusi dengan teknisi ya. Nah, create itu membuat produknya. Jadi udah produk yang direncanakan, yang ingin syarat-syaratnya apa, batasannya apa, itu dibuat, disusun. Setelah disusun, kita tidak langsung menggunakan karena ada tahapan tesnya, uji coba lagi. Ketika tadi kan ada juga kegiatan uji coba di sini. Jadi nyoba alatnya itu bisa bunyi berapa lama. Seperti itu. Kemudian baru improve. Kalau misalkan dia itu berhasil atau berhasil pun belum tentu ketika diterapkan itu sudah sesuai. Karena itu ada tes juga, kemudian dicoba. Biasanya itu kayak yang tadi di observasi itu mereka ngapain untuk tahapan tesnya? Tahapan tesnya siswa tadi ya? Di observasi tadi. Oh, pas uji coba. Iya, uji coba. Pas uji coba itu alarmnya sempat cuma delay Oke. sebentar. Cuma sebentar waktunya. Nah, cara uji cobanya pakai apa? Pakai ini Lego. Pakai Lego. Iya. Jadi kita nggak uji coba langsung ya, ke orang tua murid. Diuji coba langsung ke orang tua murid, tapi kita gunakan Legonya dulu. Ketika Legonya ini diarahkan ke sensor, hasilnya kayak gimana? Setelah itu karena tadi diobservasi itu hasilnya karena masih kurang lama, akhirnya diperbaiki lagi. Nah, proses improve-nya, perbaikan lagi itu berulang. Tadi kan saya bilang kalau EDP itu berulang, dia kembali lagi ke AS dengan AS yang baru. AS yang kedua tentang apa? Permasalahan delay. Oke. Jadi AS yang kedua itu sudah bukan bagaimana membuat produk, tapi bagaimana membuat alarm itu bisa Nyala lebih lama. berbunyi lebih lama. Ya. Nah, otomatis risetnya itu juga sudah berubah lagi. Risetnya itu tentang apa kira-kira? Timer. alarm Oke, bagaimana alarmnya itu bisa berbunyi lebih lama? Pakai alat yang apa supaya membuat alarmnya itu berbunyi lebih lama? Kan udah berubah lagi ya itunya. Fokus dari risetnya. Karena itu di pembelajaran STEM untuk DT itu jalannya itu satu secara keseluruhan, sementara EDP itu bisa berulang terus-menerus bergantung pada produk yang mereka buat itu sudah optimal atau sudah sempurna atau belum gitu. Baru setelah proses EDP-nya ini udah selesai nih kayak gitu, maka kita lanjutkan ke yang design thinking yang terakhir, yaitu Implementasi. Oke. Ada pertanyaan untuk DT dan EDP? Sudah? Sudah cukup? Oke, aman. Untuk memastikan kalian sudah memahami secara keseluruhan tentang DT dan EDP ini, silakan ini masuk ke kuisis. Silakan akses kuisis. Mau lihat hasilnya? nggak usah repot-repot. Yang 3 tertinggi ya, saya bacakan 3 tertinggi.
Yang pertama Ainuh Ihsan. Yang kedua Sofa. Ketiga Yoga. Oke, nah sekarang penugasan. Jadi karena kalian itu sudah paham atau sudah mendapatkan materi design thinking dan engineering design proses, otomatis kalian sudah tahu nih, nanti punya bayangan nanti produk STEM yang sudah kalian susun atau sudah kalian rancang itu nanti diajarkan di kelasnya seperti apa. Jadi amati kembali produk STEM yang sudah direncanakan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian lakukan analisis terkait DT dan EDP-nya. Mulai dari perumusan masalah, otomatis kalian juga harus menentukan masalah apa yang sesuai dengan produk yang akan dihasilkan. Seperti itu. Atau produk yang akan dibuat oleh siswa, kayak gitu. Jadi kalau misalkan siswa ini berjalannya itu maju ya dari masalah dulu sampai produk, kalian berjalannya mundur dari produk dulu. Produknya kan sudah ada, soalnya produknya sudah ada nih. Produk dulu, masalahnya yang berkaitan itu kira-kira apa? Bisa. Nah, kemudian tuliskan alur pembelajaran yang perlu dilalui oleh siswa melalui proyek STEM di kelas. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Oke, terakhir ada yang mau menyampaikan refleksi terkait kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana? Atau pendapatnya dulu, jangan refleksi dulu, pendapat dulu. Kegiatan hari ini bagaimana? Atau ada yang masih bingung? Atau ada yang mau menyampaikan bingungnya di mana? Silahkan, salah satu. Tidak ada? Silahkan menyampaikan pendapatnya. Ya. Pembelajarannya sangat menyenangkan. Kemudian kan kita juga bisa melihat dari secara langsung dari video itu, kita menganalisis gitu tahapan-tahapannya seperti yang sudah sempat dituliskan musik. Oke, baik, terima kasih. Kalau refleksinya, menurut kalian seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi hari ini? 2? Sangat jauh? Jauh dari sempurna atau jauh dari 10? 9,9. Oke, saya harap materi hari ini itu bisa menjadi acuan buat kalian untuk merancang modul ajar untuk pembelajaran yang terintegrasi oleh STEM. Jadi pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan banyak fokus ke penyusunan modul ajar, entah itu RPP-nya, kemudian juga LKPD, LKM ya sekarang ya, soalnya murid ya, LKM. Terus itu juga asesmennya. Kemudian saya ingatkan bahwa karena kalian ini ada fokusnya di atau bidang ilmunya pendidikan matematika, jadi saya ingatkan ketika nanti menyusun modul ajar atau LKM-nya itu silakan akan banyak berfokus ke konsep-konsep yang ada di matematika. Perbanyak itu. Oke, ada pertanyaan terakhir? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bisa menjadi acuan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pembelajaran untuk materi Design Thinking dan Engineering Design Process. Melalui materi ini diharapkan mahasiswa mempunyai gambaran terkait alur pembelajaran di kelas yang terintegrasi STEM. Selanjutnya, mahasiswa perlu mengaitkan produk STEM yang telah disusun sebelumnya sesuai dengan tahapan di Design Thinking dan Engineering Design Process. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.